Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali berkat rahmat nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melanjutkan bagaimana kisah perjalanan para wali Allah Subhanahu wa taala ke Pulau Jawa. Salatullah wa salamuhu, semoga senantiasa tetap tercurahkan ke haribau baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam jahili menuju alamnya ilmi, yakni Islamul Iman. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita nyampe kepada pupuh yang keenam, pupuh kelima, pocong, nyampe ke tembang yang ke 20 ke mana, tembang yang ke 18 ya, dimana kemarin kita nyampe kepada kisah Sayyid Ishaq yang oleh Raja Brawijaya diberi gelar Raden Suta Maharaja, Raden S. Suta Maharaja. Jadi mungkin namanya Ishaq, jadi karena orang saat itu manggil simpel mungkin ya, jadi Ishaq dipanggil Is gitu, Is ya, seperti anak saya itu namanya Ahmad Fatih Muzammil dipanggil Fatih Tih, nah begitu, ini simpel, dipanggilannya simpel. Mungkin saat itu panggilan simpel, jadi namanya Ishaq dipanggil Es, sehingga oleh Raja Brawijaya diberi gelar Raden Is Suta Maharaja, nah, begitu. Ceritanya kan kemarin kita flashback bahwasannya Sayyid Ishaq bin Maulana Ishaq atau Sayyid Ishaq Tamshi bin Maulana Ishaq ini kan ke Brawijaya, ke Majapahit, khidmah di Majapahit. Dari ketika nyampe ke Pulau Jawa, beliau langsung ke Majapahit ya kan, ceritanya kan ya, berkhidmah di Majapahit. Disampaikan udah tahu raja udah tahu bahwasanya si keluarganya harus nampilkan begitu. Dianggap anak, dikasih nama Raden, dikasih gelar Raden S. Suta Maharaja, dikasih tempat di Majapahit. Tetapi karena memang beliau nggak kerasan di Majapahit, karena Raja Majapahit masih beragama Hindu meskipun istri beliau sudah beragama Islam. Nah, akhirnya beliau matur kepada raja kan ya, raja mohon izin mau ke Ampel Denta, ke Kanjeng Raden Ahmad Sunan Ampel, karena ingin ngumpul dengan saudara-saudara yang seiman seagama ya. Akhirnya paham kan, Raja Brawijaya paham memang itu sudah keinginan daripada Raden S. Suta Maharaja atau Sayyid Ishaq Tamshi bin Maulana Ishaq ini. Akhirnya diberi izin, datanglah ke Ampel kan begitu ya. Di Ampel bercengkrama, akhirnya oleh Sunan Ampel dikasih tugas, dikasih arahan untuk tinggal di Demak. Akhirnya tinggallah di Demak, menjadi imam di situ, artinya menjadi dai di situ, berdakwah di situ, menjadi imam mursyid di situ. Nah, oleh orang-orang dikenal dengan Syekh Suta Maharaja, Syekh Ishaq Suta Maharaja, Syekh Ishaq, Sayyid Ishaq bin Maulana Ishaq, nah, gitu. Adiknya beliau yang namanya Sayyid Yakub itu kan ke Belambangan, berusaha mengislamkan Raja Belambangan
sampai kawin sama putrinya karena putrinya berhasil diselamatkan dari penyakit virus yang mewabah saat itu di Belambangan. Ya, akhirnya juga karena nggak sukses membujuk mertuanya Raja Belambangan untuk masuk agama Islam, akhirnya kan karena tersinggung sebagaimana saya sampaikan kemarin, memang wataknya orang Brawijaya saat kerabatnya Brawijaya saat itu memang suka tersinggung ketika diajak masuk agama Islam. Lembu Peteng, Brawijaya, ya Raja Belambangan itu kan masih kerabat semuanya, masih. Mereka tersinggung ketika diajak masuk Islam. Kenapa? Mereka merasa ketika mereka sudah pindah agama dari agama lama pindah ke agama yang baru dibawa oleh para dai itu, mereka jadi orang yang hina dan itu mereka nggak mau, sehingga Raja Belambangan tersinggung, akhirnya Raja Belambangan itu ngusirlah si menantu tadi ya, dengan berhati beliau berangkat pergi di Belambangan dan susah payah nyampailah ke Ampel. Di Ampel disambutlah oleh adik sepupunya ya, adik sepupu ya, sebagaimana saya jelaskan kemarin, karena memang ayahnya Sunan Ampel yang namanya Maulana Ibrahim Asmoro itu merupakan adik daripada Syarifah Zainab binti Jumu'addin Kubro, istrinya Maulana Ishaq, sehingga beliau Sunan Ampel itu manggilnya kakak gitu kayak Yakub. Sampaikan bagaimana keadaan di Belambangan. Ya disampaikanlah. Kita dakwah di sana sampai saya berhasil mengobatin putri raja dan saya ambil menantu, tapi saya nggak bisa mengislamkan raja karena akhirnya saya diusir di sini. Ya sudah ya. Akhirnya oleh Sunan Ampel, Kang Mas aja jadi imam di Petukangan. Petukangan itu kalau nggak salah di sebelah baratnya Sunan Ampel, daerah Ampel, Surabaya. Nah, di Petukangan akhirnya beliau menjadi imam di Petukangan, dakwah di situ, ya wafat di situ. Teman-teman Sarkup sudah kita informasi kepada teman-teman Sarkup, di sana makamnya memang ada, makamnya Syed Yakub itu. Dan dari Mas Ainun Mukhlisin kemarin di kolom komentar itu juga dikatakan bahwasannya guru beliau yang namanya Yai Abdullah itu sering kedatangan tamu dari Arab, kedatangan tamu dari Arab. Dan beliau mengatakan tamu itu habis datang nyekar ke makamnya ayahnya Sunan Giri di Petukangan. Nah, itu. Akhirnya Gus Ainun juga penasaran, sebenarnya makamnya ayahnya Sunan Giri itu di mana sih, kok di Petukangan begitu. Ya karena memang benar di Petukangan, di makam abahnya itu di Petukangan. Wafat di situ. Nah, akhirnya kita sudah tahu bahwasanya Maulana Ishaq itu bukan ayah daripada Sunan Giri, tapi cucu daripada Sunan Giri. Karena Sunan Dalem sendiri dalam surat saya mengatakan, ayah saya putra daripada Syekh Yakub Pangeran Walanang bin Maulana Ishaq, keturunan Syekh Su'eb Tanah Arab. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, sebagaimana yang ada data di Maroko, di Naqabatul Asraf, Naqabah Sayyidul Asraf bin Mamlaka Al-Maghribiyah Maroko, itu dijelaskan bahwasanya Maulana Ishaq bin Junaid, Maulana Ishaq itu merupakan keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, keturunan ke-9. Yani Maulana Ishaq bin Junaid, Maulana Ishaq ini menjadi ipar Ibrahim Asmoro, menjadi menantu Jumu'addin Kubro. Maulana Ishaq bin Junaid bin Abdul Qadir bin Syu'aib Tanah Arab, ya, bin Abdul Qadir bin Syu'aib bin Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Saleh bin Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Sehingga keturunan daripada Sunan Giri itu adalah Al-Jilani Al-Hasani, tapi gelarnya Al-Qadiri. Sebagaimana yang diisbat oleh kerajaan Maroko, keturunan Maulana Ishaq itu gelarnya Al-Qadiri Al-Musawi Al-Hasani. Jadi, tapi untuk gelar keturunan daripada Syabdul Qadir Jilani yang lain itu ada yang masih menggunakan gelar Al-Jilani, keturunan dari Sayyid Sayyid Saleh bin Syabdul Qadir Jilani itu menggunakan gelar Al-Qadiri Al-Musawi Al-Hasani. Yang lain seperti keturunan dari Sayyid Muhammad bin Abdul Qadir Jani, Sayyid Abdul Razak itu ada yang menggunakan gelar Al-Jilani Al-Hasani. Nah, lain jalur seperti Syafiuddin itu gelarnya Al-Jilani Al-Hasani, karena memang lain jalur dengan keturunan Syekh Maulana Ishaq.
gitu. Nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah setelah ini kita dalam tembang yang ke-19 ya. Dalam tembang yang ke-19 diceritakan ketika Sayyid Yaqub, ayahnya Sunan Giri, Sayyid Yaqub Pangeran Wali Lanang bin Maulana Ishaq, ya, bin Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu makamnya ada di Malaka, gitu ya. Nanti di belakang nanti diceritakan bagaimana kisah Sayyid Ainul Yakin Sunan Giri berguru kepada kakeknya di Malaka. Nah, pada tembangnya ke-19 itu diceritakan begini. Setelah ditinggalkan oleh tembang yang bukan tembang yang ke-19 tapi tembang yang ke-36. Jadi ya, tembang yang ke-36. Jadi setelah Sayyid Yaqub itu meninggalkan Belambangan, nah di belakang ya di belakang kan istri ditinggalkan. Raden Ayu atau Roro Retno Sabodi atau dalam Babat Gresik disebut dengan Dewi Sekardadu itu melahirkan anak laki-laki yang sangat tampan. Itu dalam ceritanya begini. Jadi diceritakan jabang bayi berparas tampan. Jabang bayi berparas tampan, sangat tampan sekali, begitu kata beliau. Tetapi yang Malang ini beda ya. Jadi Serat Wali Sana bercerita beda dengan serat-serat yang lain. Dimana kalau di serat-serat yang lain yang lebih muda umurnya itu diceritakan yang menghanyutkan Sayyid Ainul Yakin ke lautan itu adalah ibunya. Tetapi kalau di serat ini beda. Ini Sunan Dalem bercerita beda. Bahwasannya ketika Sunan Giri lahir, ya, ketika Sayyid Ainul Yakin itu lahir, ibunya wafat. Nah, gitu ceritanya. Ibunya wafat. Jadi setelah melahirkan beliau wafat ibunya, itu nggak sempatan. Nah, setelah Sayyid Ainul Yakin itu lahir, terjadi wabah lagi. Ada wabah lagi yang menimpa, ada virus lagi yang menimpa Belambangan sehingga banyak orang yang meninggal dunia. Bukan cuma virus saat itu. Jadi teman-teman, bukan cuma virus. Ya, wabah itu kalau menurut wabah, selain wabah saat itu ya ada huru-hara. Jadi keadaan negara saat itu kacau balau. Huru-hara artinya nggak keamanan, ya seperti Indonesia lah. Kayak apa ketika ada wabah seperti ini, akhirnya banyak tindakan kejahatan yang merajalela, kan begitu. Di Indonesia sekarang kan ada di Indonesia kan sekarang ada wabah namanya corona ya. Ini efeknya karena banyak udah nggak kerja, pemasukan kurang, akhirnya sekarang banyak kejahatan yang merajalela. Ya sama seperti itu. Di saat zamannya Sayyid Yaqub sudah pindah ke Petukangan, di Belambangan itu terjadi wabah lagi, pagebluk lagi, huru-hara lagi, keamanan sudah nggak aman, stabilitas negara saat itu sudah kacau balau. Bukan hanya itu saja, ada banjir, penyakit, pagi hari, siang hari itu banyak orang yang meninggal dunia. Banyak orang meninggal dunia karena penyakit saat itu. Akhirnya apa? Ini pikirannya Prabu Belambangan saat itu mikirnya ini gara-gara anak yang dilahirkan oleh putrinya. Jadi yang jadi mikirnya itu, wah ini mungkin gara-gara jabang bayi ini, sehingga banyak sekarang pagebluk lagi merajalela. Banyak virus yang mewabah lagi, banyak
huru hara, stabilitas negara tidak kacau balau begitu. Mungkin gara-gara anak ini akhirnya bagaimana? Tak lama kemudian ditembang ke-40. Tak lama kemudian dibuatkan peti. Si anak ini, Sayyid Ainul Yakin kecil ini, dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan ke lautan. Ini dalam serat Wali Sana. Kalau dalam serat yang lain seperti di serat lebih muda ya, diceritakan itu karena hasutan daripada patihnya. Karena patih kan ya, patihnya berat raja itu kan suka sama putrinya gitu. Jadi dia mengharap, kalau dalam serat yang lain diceritakan Dewi Sudadu masih hidup, nah cerita begitu. Kalau di sini enggak, sudah meninggal. Akhirnya dimasukkan ke peti, ya namanya peti ya, jadi dimasukkan ke peti. Oh iya, ini makasih Mas Husin, namanya Minak Sembuyu Blambangan. Di sini nggak dijelaskan nama rajanya, nggak dijelaskan, cuman disebutkan Prabu Blambangan. Terima kasih Mas Husin Projo Musti udah kasih informasi. Memang di serat-serat yang lain disebutkan Minak Sembuyu Raja Blambangan. Akhirnya teman-teman sekalian, soleh Minak Sembuyu Raja Blambangan ini dimasukkan ke peti, dihanyutkanlah ke sungai. Dihanyutkan ke dasar, ke lautan begitu. Mereka berharap begini, mereka berharap nanti ketika anak ini sudah dibuang ke dasar lautan, wabah ini sembuh lagi, sudah sedia kala. Wabah ini sudah sehat sedia kala lagi, sudah sembuh lagi begitu. Dan teman-teman sekalian, di serat Wali Sanga ini diceritakan ketika peti itu dihanyutkan ke lautan, peti itu sumorot itu bersinar. Mereka bersinar, jadi mengeluarkan sinar. Peti itu mengeluarkan sinar gitu. Jadi peti itu nampak tampan. Anak yang dimasukkan dalam peti itu sangat tampan sekali, diselimuti oleh sinar. Baik laki-laki atau perempuan yang ikut menyaksikan saat kejadian itu sama-sama menangis. Ditembang ke-42, sama-sama menangis karena sungguh sangat kasihan, menangis histeris sehingga pingsan. Jadi para punggawa raja Wadyabala ya, para rakyat saat itu yang sama-sama menyaksikan bagaimana Sayyid Ainul Yakin dibuang ke laut, itu mereka menangis, bersedih, ya kasihan, sampai ada yang pingsan, diceritakan begitu. Nah, akhirnya sudah dihanyutkan oleh Raja Minak Sembuyu itu. Raja sudah kembali ke Kedaton. Nah, ceritanya nanti insya Allah besok kita sambung lagi bagaimana kisah ditemukannya peti ini, peti yang berisi Sayyid Ainul Yakin ini oleh saudagar dari Kamboja. Saudagar dari Kamboja. Nah, dalam serat Wali Sana ini yang menemukan pertama kali peti itu adalah saudagar dari Kamboja, Ki Juragan Samboja. Nah, Ki Juragan Samboja ini, jadi yang menemukan itu bukan istrinya ya. Kalau di sini ceritakan adalah Ki Ageng Pinate itu kan istrinya ya. Ini tapi suaminya yang menemukan begitu. Insyaallah besok teman-teman sekalian, ini sudah ada Isya, waktunya kita salat tarawih. Insyaallah ketika Allah berkenan besok kita sambung lagi bagaimana kisah ditemukannya peti yang berisi Sayyid Ainul Yakin Sunan Giri oleh seorang juragan kapal di tengah lautan. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyimak kisah ini. Kalau berkenan silakan di share ke teman-teman sekalian, ke grup-grup sejarah,
share, di like, di komen, bisa sharing pendapat mengenai bagaimana kisah Sunan Giri ini dibuang ke lautan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.